Oke, selamat pagi Pak Dikit dan pihak penilai dari PT Graha Karya. Saya Christopher Giswara dari kelas 12 RPL akan mempresentasikan hasil dari proyek website saya untuk uji kom ini. Jadi ini adalah website McDonald, di mana website ini berguna untuk melihat menu atau promo apa saja yang sedang ada di McDonald saat ini. Nah, jadi saat kita membuka proyek ini, halaman pertama yang akan kita tuju adalah halaman register. Karena untuk mengakses website ini, kita membutuhkan akun. Dan register ini berguna untuk membuat akun. Jadi kita buat dulu. Misalkan kita mau buat admin, lalu kita bikin passwordnya, samakan admin juga. Lalu kita bisa centang, kalau mau sebagai admin, kita centang. Kalau tidak usah, kita centang aja. Kita create, kita akan masuk ke halaman login, dan kita masukkan yang tadi, admin, passwordnya admin, saya agree, lalu kita login, dan akan masuk ke homepage. Dan di homepage-nya ada carousel, ada promo menarik, ada menu favorit, ada ini, ada location juga, ada footer. Nah, carousel ini saya menggunakan React Slideshow. Lalu di menu ada ini adalah menu-menunya. Ini adalah fetchingannya, ada sarapan, ada food, ada drink. Kita bisa sort juga berdasarkan sarapan doang, food doang, drink doang. Kalau akan muncul semua. Nah, kita juga bisa search misalkan di segmen sarapan ini, kita search bakso, kalau misalkan cari di food, kita cari panas satu ya, kita cari panas. Nah, ada panas satu. Lalu di drink kita misalkan cari Sprite, nah ada. Lalu kalau mau menambahkan, kita bisa add menu, kita bisa menambahkan judulnya, misalkan burger, lalu kita kasih ratingnya 5, tipenya food, apakah favorit atau tidak. Nah, tidak usah, misalkan burger McD. Lalu ini URL nya kita cari URL, karena saya belum ada, saya kasih ini aja, seperti ini. Nah, seperti ini. Tadi karena belum saya kasih URL nya, jadi gambar tidak muncul, tapi bisa muncul Pak pakai URL. Lalu kalau kita mau delete, kita bisa delete di sini. Lalu kalau kita mau update, misalkan bubur ini, kita update judulnya atau apa, itu bisa bubur 1, lalu URL seperti ini, kita ganti jadi bubur 1 ya, bisa. Kalau kita mau hapus, kita juga bisa dengan cara kita masuk ke halaman detail, lalu kita klik delete nya, dan akan terhapus seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa melihat di sini ada promo ya, kita juga bisa add promo di sini. Lalu kalau kita sudah selesai menggunakan website ini, kita bisa logout di sini. Lalu karena website ini bisa diakses oleh admin atau user, maka di halaman login tadi kita kembali lagi. Nah, kalau misalkan kita membuat sebuah akun, misalkan user, lalu passwordnya user juga, kita nggak usah sebagai admin, kita create. Nah, lalu kita login sebagai user, lalu kita agree, kita login. Nah, ini akan masuk ke user landing, yang dimana di landing page untuk user ini tidak ada fitur untuk add menu atau add promo, jadi hanya menampilkan saja seperti ini ya. Tuh, ya, judul di telepon juga tidak bisa delete, di menunya pun juga hanya menampilkan seperti ini, tidak ada update-nya ya, seperti ini. Lalu kita bisa melihat promo sini. Lalu kita kalau sudah bisa logout saja ya, dan akan kembali ke halaman login. Oke, sekarang ini adalah codingan untuk halaman register. Jadi di sini ada state untuk akun yang akan kita buat nanti.
seperti username, password, dan status isadmin. Lalu saya menggunakan memanggil metode useNavigate dari recruiter DOM. Saya menggunakan recruiter DOM. Lalu di sini ada input formal untuk register, ada username, ada password, dan ada admin menggunakan checkbox. Nah, onChange ini berguna untuk mengubah state username sesuai dengan apapun yang kita input di input fieldnya. Gitu. Kalau sudah, kita bisa on submit dan itu akan memanggil handle submit. Di handle submit, saya membuat objek account yang menampung state username, password, dan isadmin tadi. Lalu saya request ke server ini dengan localhost user. Lalu saya meng-request metodenya post. Kalau sudah, akan dinavigasi ke halaman login. Dan di sini routingnya seperti bisa lihat di sini login ya, ke halaman login. Oke, jadi sekarang kita akan membahas halaman login. Jadi untuk halaman login di app.js, saya memberikan props accounts di komponen login. Props accounts ini berisi data.user. Data ini saya import dari file db.json ini. Ini ada 3 endpoint, ada menus, ada promo, dan ada user. Nah, di sini saya panggil yang endpointnya adalah user. Lalu di halaman login ya, saya di structure props accounts tadi. Lalu di sini ada state untuk loginnya sama seperti register. Di sini juga ada seperti register tadi. Nah, di sini ini adalah bagaimana saya bisa mengetahui apakah akun yang di login itu berstatusnya admin atau bukan. Jadi saya membuat variabel findUser yang dimana findUser ini akan mencari apakah username yang di input fieldnya itu sama dengan username yang ada di server user tadi. Di sini, nah ini ada username-nya ya, seperti itu. Ini di endpoint user, dan apakah passwordnya juga sama. Kalau misalnya sama, berarti itu user. Bedanya kalau admin ada tambahan apakah adminnya true. Kita bisa lihat di sini, kalau adminnya true, di sini ada isadmin true. Kalau user doang tidak ada nih. Nah, kalau true berarti itu find admin. Kalau yang di login adalah find user, maka dia akan dinavigasi ke user landing. Ini adalah homepage untuk user. Lalu kalau admin, maka dia akan dinavigasi ke homepage untuk admin. Di sini ada routingnya. Ini user route, user landing, ini untuk user. Lalu di sini adalah untuk admin. Oke, sekarang saya mau menunjukkan codingan untuk menu page ini, yang dimana halaman menu ini menunjukkan hasil fetching. Nah, untuk fetching saya menggunakan custom hook buatan sendiri, yaitu useFetch yang membawa parameter URL. Di sini ada state data. Data adalah hasil dari get kita atau fetchingan kita. Lalu error adalah state untuk menunjukkan error, expanding untuk menunjukkan loading saat kita menunggu fetching. Lalu di sini ada fetch. Apa yang mau kita fetch adalah parameter URL tadi. Jika responsnya itu tidak berhasil, maka akan menunjukkan error ini. Kalau berhasil, maka set expandingnya, loadingnya akan false, akan mati. Errornya pun juga tidak akan muncul. Lalu saya mereturn data, error, dan expanding supaya nanti bisa dipakai lagi. Nah, sekarang saya akan menunjukkan menu page-nya. Nah, di sini saya mengimport AOS karena saya menggunakan AOS untuk animasi. Di sini saya inisialisasi dalam useEffect. Lalu di sini saya panggil useFetch ya. Lalu saya panggil URL yang tadi. Di sini saya gunakan lagi data yang tadi dipakai di useFetch, saya panggil dalam bentuk menus. Lalu saya panggil juga error dan expanding. Lalu ada show sarapan, show food, dan show drink. Nah, lalu di sini akan menunjukkan menu list. Nah,
di menu list ini saya memfilter supaya menunjukkan berdasarkan tipenya. Ada sarapan, title sarapan, dan food, title food. Lalu saya juga punya fitur sortir yang tombol merah ini adalah sortirnya. Ini ada tombol untuk sortirnya. Misalkan kita ambil contoh sarapan, saat diklik akan memanggil handle SEO sarapan. Nah, handle SEO sarapan ini ketika dijalankan akan membuat state show sarapan menjadi true, sementara yang lainnya menjadi false. Yang dimana karena ini akan dijalankan hanya ketika menu dan show sarapannya itu bernilai true, artinya karena tadi kita mengklik sarapan, jadinya show sarapan ini menjadi true, sementara yang lainnya false. Jadinya yang muncul cuma sarapan doang, yang lainnya tidak. Oke, sekarang kita ke halaman ke komponen menulis. Nah, menulis ini adalah semua individu ini adalah card-card ini. Nah, di sini saya di structure props dari menulis yang saya taruh di menu page tadi. Ada menus ini, ada title-nya, itu saya di structure di menulis tadi dan di favorite. Nah, di sini saya map, lalu saya panggil menunya apa aja, ada image, ada rating, ada title, ada konten. Lalu di sini juga ada fitur search. Nah, untuk search ini saya buat dulu input type-nya search, lalu di map tadi saya filter berdasarkan query dari search tadi, yang dimana ini kan set search, berarti dia merubah state search sesuai dengan apa yang dimasukkan ke input fieldnya. Jadi ini akan memfilter sesuai dengan apapun yang diinput di input fieldnya. Di sini adalah untuk halaman add menu untuk membuat menu baru. Di sini ada state-nya seperti title, rating, dan lain-lain. Lalu saya membuat objek menu yang isinya state tadi. Lalu saya fetch ke endpoint menus. Lalu saya request, post. Lalu jika sudah akan dia navigasi ke menulis. Ini input formnya seperti ini, sama seperti register. Nah, di sini saya memberikan rating value, yang dimana ini berguna untuk mengubah nilai dari input rating ini menjadi integer. Jadi kalau kita tidak menggunakan ini, maka nilai dari ratingnya akan menjadi string walaupun itu angka. Jadi di sini ratingnya saya membuat menjadi nilai dari rating value yang sudah diparse menjadi integer. Sekarang kita akan melihat codingan untuk halaman update. Nah, kita lihat dulu di route-nya. Di sini saya membuat route untuk ke update form. Nah, di sini saya memberikan path update, lalu saya memberikan parameter ID. Nah, di sini bisa dilihat di menulis saya memberikan button, lalu button ini ditampung dalam sebuah link yang mengarahkan kita ke update form tadi, lalu dia membawa argumen menu.id. Nah, di halaman update form ini bisa dilihat ini ada use params untuk si ID yang tadi, lalu ada state-nya, lalu di sini use effect ini berguna supaya input form tadi tidak kosong, jadi ada isinya. Dan kenapa use effect? Supaya saat diklik maka dia akan menjalankan ini, setiap ID-nya itu dia dapat. Lalu di sini ada input formnya sama seperti create. Lalu di sini ada handle submit untuk update-nya sama seperti create juga, tapi di sini bedanya saya request-nya adalah put dan saya menambahkan ID dari parameter tadi. Kita mau melihat cara delete. Nah, delete ini ada di halaman menu detail. Nah, codingannya kita lihat dulu di route-nya. Di sini menu detail, path-nya ke menus dan membawa parameter ID. Nah, di
di menulis tadi, ini semua saya tampung dalam sebuah link yang mengarahkan ke menu, jadi ke menu detail tadi, dan membawa argumen menu.id, jadi ID yang ada di card ini. Lalu di menu detailnya saya menggunakan use params untuk si parameter ID tadi, lalu saya menggunakan hook use fetch tadi, saya panggil URL menus ini, lalu saya tambahkan ID dari parameter tadi yang sudah kita panggil ketika kita mengklik salah satu cardnya. Nah, di sini saya juga panggil datanya dalam menu, saya juga panggil errornya. Saya juga pakai metode use navigate. Lalu di sini untuk detailnya saya memanggil si menu tadi. Apa yang saya panggil? Saya memanggil image-nya, title-nya, rating-nya, konten, dan tombol delete. Nah, kalau kita meng-delete, maka dia akan fetch ke endpoint menus, lalu dia akan mengambil ID-nya, lalu dia akan menjalankan request delete, lalu kalau sudah, maka akan dinavigasi kembali ke menulis. Sekarang saya mau menjelaskan komponen menu favorit ini. Jadi di menu favorit ini saya memanggil menulis, lalu saya filter menulis ini berdasarkan apakah is favorite-nya true atau tidak. Jika is favorite-nya true, maka dia akan muncul di komponen ini, dan ini is favorite-nya true. Jadi di menulisnya juga saya membuat ternary supaya di mana jika is favorite-nya true, maka dia tidak akan memunculkan menu rating ini dan menu konten dan tombol update ini. Jadi bisa dilihat di sini cuma ada judul dan gambar doang, sementara di menunya itu semuanya ada rating juga.